Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, perkenalkan teman-teman. Nama saya Fahmi Bayu Aji, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan program studi manajemen. Nah, sebelum saya bercerita lebih banyak, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Halipi Hasizan, SPTMM, atas kesempatan dan bimbingan beliau dalam menyelesaikan tugas ini. Oke, jadi gini teman-teman, waktu saya dapat tugas ini, saya sempat berpikir nih, wah, gimana ya rasanya ngobrol sama orang yang lagi membangun bisnis dari nol. Pasti ada struggle-nya, ada cerita menariknya, dan pastinya ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Nah, akhirnya saya punya kesempatan untuk mewawancarai owner dari CV Sandi Karya Pustaka. Awalnya saya mendatangi tempat usaha tersebut, tetapi dari karyawannya diarahkan untuk langsung bertemu dengan ownernya. Nah, profilnya CV ini adalah usaha percetakan dan penyedia alat tulis kantor yang baru berjalan sejak tahun 2021. Kecil, yes, tapi dari usaha kecil ini ada insight besar tentang bagaimana manajemen sumber daya manusia dijalankan di level yang sederhana, tapi ternyata penuh semangat. Nah, teman-teman, kita harus tahu bahwa di balik kesuksesan itu ada aspek-aspek penting yang nggak bisa dilupain. Yang pertama adalah pelatihan, lalu ada disiplin kerja, ada kompensasi, dan ada kepuasan karyawan. Mungkin terdengar cukup klasik, tapi percaya nggak percaya deh, kalau kita breakdown satu persatu, akhirnya kita bakal ketemu banyak hal menarik. Misalnya gini, gimana sih ternyata pelatihan ini bisa membuat karyawan makin pro, atau kenapa sih disiplin itu bukan hanya soal aturan tapi juga tentang habit? Apa yang bikin kompensasi itu nggak melulu soal gaji, tapi bisa berupa apresiasi yang simple dan misal bagaimana cara membuat karyawan betah meskipun fasilitas kita itu belum oke banget. Nah, saya bakal sharing bagaimana sih mereka mengelola pelatihan karyawannya, menjaga disiplin, memberikan kompensasi, dan bikin karyawan mereka tetap happy. Oke, let's dive into their story, karena siapa tahu ini bisa jadi inspirasi buat kita semua yang someday ternyata kita pengen punya usaha sendiri. So, are you ready? Let's go. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Asbudi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk wawancara pada pagi hari ini. Saya Fahmi Bayu, Pak, mahasiswa Universitas Pelita Bangsa yang sedang menempuh program studi manajemen. Jadi saya ingin berbincang dengan CV Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pelatihan karyawan, disiplin kerja, bagaimana kompensasinya, dan kepuasan karyawannya. Jadi pertanyaan pertama, Pak, sebenarnya kapan usaha Bapak ini dirilis? Terus usahanya apa saja dan berapa jumlah pegawai yang ada pada usahanya Bapak? Usaha saya kami mulai dari tahun 2021. Nah, di situ pun saya mengalami pasang surut dalam usahanya, yaitu bangun. Nah, usaha kami bergerak dalam bidang percetakan dan alat-alat tulis. Selama ini kami punya karyawan 2 orang dan dibantu oleh beberapa keluarga. Oke, baik teman-teman. CV Sandi Karya Pustaka ini adalah bukti nyata bahwa nggak ada usaha yang terlalu kecil untuk punya dampak besar. Dibangun dengan penuh perjuangan sejak tahun 2021, usaha percetakan dan penyedia alat tulis kantor ini ternyata menunjukkan semangat bertahan meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Kebayangkan di tengah segala pasang surut bisnis, ternyata mereka tetap bisa bertahan dan bahkan terus berusaha dan akhirnya bisa berkembang. Nah, saya akan bahas teorinya terlebih dahulu ya. Kita masuk ke teori. Pertama, terkait dengan pelatihan.
Pelatihan itu apa sih? Pelatihan itu adalah sebuah langkah pertama yang harus diambil oleh setiap usaha yang ingin maju. Kita tahu tanpa keterampilan yang mumpuni, karyawan itu nggak bisa maksimal dalam pekerjaannya. Pelatihan itu nggak selalu harus yang formal banget kok. Ternyata pelatihan itu bisa dimulai dengan hal yang sederhana seperti memberikan panduan langsung di tempat kerja. Nah, teorinya, menurut teori Training and Development dari Noe, pelatihan adalah investasi untuk masa depan. Artinya, semakin baik pelatihan yang diberikan, akhirnya semakin siap karyawan untuk berkontribusi secara maksimal. Teori yang kedua terkait dengan disiplin kerja. Disiplin kerja itu adalah sebuah kunci untuk menjaga kinerja tetap konsisten. Disiplin itu seperti halnya pondasi dalam sebuah rumah nih. Kalau nggak ada pondasi yang kuat, akhirnya rumahnya bisa runtuh kapan saja. Kita masuk ke teori X dan teori Y dari Douglas McGregor yang juga menjelaskan akan hal ini. McGregor mengungkapkan bahwa setiap karyawan itu punya potensi untuk bekerja dengan baik, asalkan diberikan kepercayaan dan lingkungan yang mendukung. Disiplin itu nggak harus dipaksakan kok, tapi lebih kepada pemahaman dan pengertian dari kedua belah pihak antara manajemen dan karyawan. Teori yang ketiga memuat terkait dengan kompensasi. Nah, ngomongin soal kompensasi, banyak yang berpikir bahwa ini itu hanya soal uang dan uang, tapi ternyata kompensasi itu jauh lebih skalanya lebih luas dari sekedar gaji. Kompensasi yang baik itu adalah penghargaan atas kerja keras yang sudah dilakukan. Ada teori dari equity theory dari Adams. Karyawan akan merasa puas dan termotivasi ketika mereka merasa ada keseimbangan antara kontribusi yang mereka berikan dan penghargaan yang mereka terima. Jadi meskipun di usaha kecil pun, memberikan bonus atau penghargaan kecil untuk pencapaian tertentu adalah cara yang efektif untuk menjaga motivasi karyawan. Jadi karyawan akhirnya merasa senang ada di dalam usaha tersebut. Yang keempat adalah terkait dengan kepuasan karyawan. Kepuasan karyawan ini mungkin salah satu hal yang paling penting, karena kalau karyawan nggak ngerasa puas, mereka bisa jadi nggak produktif dan bahkan cabut dari perusahaan itu. Teorinya ada teori dari Job Satisfaction Log menyatakan bahwa kepuasan kerja muncul ketika karyawan merasa dihargai, aman, dan memiliki kesempatan untuk berkembang. Akhirnya ketika 4 hal tadi dijadikan satu menjadi roda yang saling mendukung, pelatihan, disiplin kerja, kompensasi, dan kepuasan karyawan, mereka itu terhubung loh dan membentuk siklus yang sifatnya positif. Pelatihan memberikan keterampilan, disiplin akhirnya menjaga konsistensi, kompensasi memberikan penghargaan atas kerja keras karyawan, dan kepuasan menjaga karyawan tetap loyal dan pastinya produktif. Semua aspek ini jika berjalan bersama-sama seiring waktu, akhirnya akan memberikan sesuatu added value, nilai positif, nilai lebih untuk sebuah usaha. Oke, selanjutnya Pak Asbudi, karena perusahaan ini kan perusahaan yang baru dirintis nih, kira-kira ada program pelatihan nggak Pak untuk karyawannya? Nah, kalau ada, seperti apa bentuknya Pak? Kalau pelatihan tidak ada, Mas. Selama ini kami hanya membimbing oleh karyawan-karyawan yang ada di sini untuk menjalankan operasional pencetakan. Nah, mungkin dari Pemda maupun dari pemerintah nanti ada pelatihan untuk khususnya untuk percetakan dan pemasaran daripada hasil produksi kami. Oh, berarti karyawannya itu langsung diajarin di situ ya Pak Asbudi ya? Ya, jadi begitu kita merekrut pegawai, karyawan kita ajarkan langsung di tempat untuk mempraktekkan bagaimana melaksanakan percetakan maupun cara melayani penjualan alat tulis kantor oleh konsumen.
Asik nih, kita akhirnya masuk ke pembahasan. Pertama terkait dengan pelatihan. Kalau kita bicara soal pelatihan di tempat kerja, pasti banyak yang langsung terbayang seminar panjang dengan PowerPoint yang bikin ngantuk kan. Tapi percaya deh, pelatihan itu nggak selalu harus seperti itu. Di CV Sandi Karya Pustaka, pelatihan itu nggak pakai teori yang bertele-tele. Nah, tapi langsung prakteknya. Let me tell you a story. Jadi gini ceritanya. Perusahaan ini kan baru banget dirintis ya, dan jumlah karyawannya masih sedikit banget, cuma 2 orang. Tapi meskipun begitu, manajemen di sini tuh paham banget kalau karyawan harus punya skill yang mumpuni. Nah, mereka nggak bikin program pelatihan formal yang ribet dengan kelas-kelas yang penuh materi. Yang mereka lakukan adalah on the job training atau pelatihan langsung di tempat kerja. Misalnya gini, mereka punya mesin cetak yang agak rumit cara pakainya. Alih-alih ngasih buku panduan yang tebelnya nggak kira-kira, biasanya mereka langsung ngajarin cara pakai mesin tersebut. Pelatihannya tuh praktis, jadi karyawan tinggal langsung action. Misal ada karyawan yang baru pertama kali nyetak, ya langsung dibimbing, dicontohkan cara nyetelnya, terus dikasih kesempatan untuk mencoba sendiri. Intinya poinnya adalah mereka belajar dari pengalaman langsung, bukan dari teori yang panjang lebar. Jadi menurut teori ini namanya on the job training, yang memang cocok banget jika dijalankan untuk usaha kecil seperti mereka. Nah, menurut Armstrong dalam bukunya yang berjudul Handbook of Human Resource Management Practice, pelatihan ini memang efektif untuk meningkatkan keterampilan teknis, apalagi kalau perusahaan masih dalam tahap berkembang dan punya sumber daya yang masih sangat terbatas. Jadi pelatihan nggak harus mahal, yang penting itu impact-nya langsung terasa terhadap perusahaan itu sendiri. Misalnya lagi nih, mereka kan mengelola terkait dengan alat tulis. Jadi pengelolaan stok alat tulis juga nggak kalah penting. Alih-alih menggunakan sistem yang ribet kayak di Indomaret itu, mereka ngajarin karyawan untuk langsung praktek, belajar memantau stok dengan mudah dan sederhana, yang akhirnya mudah diingat sama mereka. Kedepannya pasti mereka memang punya rencana untuk membuat pelatihan yang lebih terstruktur. Tapi untuk sekarang sepertinya cara seperti ini sudah lebih dari cukup untuk memastikan karyawan mereka punya kompetensi yang dibutuhkan di lapangan. Seiring berjalannya waktu, mereka ingin berkembang menjadi usaha yang lebih besar. Mereka juga harus mulai memikirkan pelatihan yang lebih formal, dan pelatihan formal ini menurut saya nggak selalu harus dalam bentuk seminar yang bikin pusing. Bisa jadi program yang lebih praktis, misalnya workshop atau training, atau mungkin ada online course supaya lebih fleksibel. Tapi untuk sekarang saya rasa nih mereka sudah melakukan hal yang tepat dalam memberikan pelatihan langsung yang relevan dengan pekerjaan mereka sehari-hari. Oke, selanjutnya Pak, terkait dengan disiplin kerja. Bagaimana sih cara dari usaha Bapak ini menjaga disiplin kerja karyawan di tahap usaha yang ternyata baru dirintis ini? Untuk kedisiplinan karyawan, kami melaksanakan secara kekeluargaan, dan kita mencontohkan sebagai owner daripada perusahaan ini bagaimana kedisiplinan kerja kita yang kita lakukan kepada pegawai-pegawai yang ada di tempat kita kerja ini. Nah, kalau kita sudah melaksanakan, otomatis pegawai pun akan menirukan bagaimana kedisiplinan kita dalam pelaksanaan kerja tersebut. Oke teman-teman, sekarang kita bahas terkait dengan disiplin kerja ya. Kalau kita bicara soal disiplin di tempat kerja, kita nggak hanya ngomongin soal jam berapa datang atau jam berapa pulangnya, atau sekedar absen pagi misal. Disiplin itu tuh lebih dari itu teman-teman. Disiplin itu soal bagaimana kita menghargai waktu dan tanggung jawab yang diberikan oleh perusahaan. Bayangin aja nih, kalau di sebuah perusahaan semua orang datang telat terus, akhirnya kan pekerjaan jadi keteteran. Nah,
Nah, di CV Sandi Karya Pustaka ini mereka baru banget mulai, tapi mereka udah punya pendekatan yang menurut saya nih keren untuk masalah ini. Kalau kita lihat perusahaan yang baru mulai itu seringkali kesulitan membuat aturan atau menegakkan terkait dengan disiplin kerja. Kenapa? Karena karyawannya baru, pemiliknya juga masih coba menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi. Tapi di sini mereka nggak ngambil cara yang kaku atau terlalu formal. Sebagai gantinya mereka menggunakan pendekatan yang lebih personal dan kekeluargaan. Gimana caranya? Misalnya kalau ada karyawan yang telah datang atau tidak menyelesaikan tugas tepat waktu, mereka langsung diingatkan dengan cara yang cukup friendly sih. Kenapa pendekatan seperti ini tuh efektif, terutama untuk sebuah usaha kecil? Karena komunikasi itu langsung dan sifatnya personal, jadi nggak ada jarak yang cukup besar antara atasan dan bawahan. Semua akhirnya lebih dekat dan saling tahu apa yang terjadi di antara mereka. Nah, di sini pemilik usaha jadi contoh langsung untuk karyawan. Kalau saya datang tepat waktu dan menyelesaikan tugas saya, kenapa kalian enggak gitu? Itu adalah sebuah pesan yang ingin disampaikan lewat sebuah tindakan langsung dari pemilik. Mungkin kalian pernah dengar pepatah yang bilang bahwa lead by example kan? Nah, di mereka menerapkan ini nih. Contoh disiplin dimulai dari pemilik, bukan dari peraturan yang tertulis. Ini yang seringkali bisa bikin karyawan akhirnya merasa lebih punya koneksi terhubung dengan tempat kerjanya. Karyawan bukan hanya dipaksa mengikuti aturan yang ada, tetapi mereka akhirnya diajak untuk melihat contoh langsung yang ada real di lingkungan mereka sekitar. Tapi saya rasa seiring berkembangnya perusahaan, mungkin saja mereka harus mulai menulis aturan yang lebih formal ya. Bukannya untuk menambah beban, tetapi lebih untuk menjaga agar semua pihak punya pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dan bagaimana caranya untuk mencapai itu. Nah, dari teori yang saya baca juga ada yang namanya behavioral discipline dalam manajemen sumber daya manusia. Ini tuh tentang bagaimana membentuk perilaku karyawan melalui penguatan positif dan negatif. Nah, dalam konteks mereka, penguatan positif itu berupa pengingat yang bersifat informal. Ini nih hal yang tepat untuk situasi yang mereka alami sekarang. Dalam jangka panjangnya, mereka bisa mulai menambahkan beberapa penguatan negatif, seperti adanya sanksi yang ringan dulu untuk keterlambatan misal, atau sistem reward untuk yang datang tepat waktu. Yang penting tujuannya jelas sih, agar semua merasa terlibat dalam budaya kerja yang produktif dan bertanggung jawab. Lalu terkait dengan kompensasi karyawan, bagaimana sistem kompensasi yang dijalankan di sini? Apa sudah mencakup tunjangan atau ada bentuk-bentuk yang lain? Untuk kompensasi tunjangan, kami membayar karyawan dengan UMP, UMR ya, maksud saya sekarang. UMR yang sesuai dengan ditentukan oleh pemerintah. Nah, untuk kita berikan bonus atau insentif, kalau kita mendapatkan order yang besar atau proyek-proyek besar, maka karyawan-karyawan ini kita akan berikan tambahan bonus daripada proyek-proyek tersebut. Nah, ini untuk meningkatkan daripada kinerja mereka dan disiplin mereka yang bekerja. Oke, jadi sekarang kita masuk ke bagian yang nggak kalah penting, yaitu terkait dengan kompensasi. Mungkin banyak yang berpikir bahwa kompensasi itu cuman soal gaji, tapi tunggu dulu teman-teman, kompensasi itu jauh lebih luas ternyata dari sekedar angka yang ada di slip gaji. Kalau kita merujuk pada definisi kompensasi itu sendiri, bisa meliputi gaji,
tunjangan, bisa bonus, hingga insentif yang diberikan perusahaan sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi karyawannya. Nah, di mereka memang baru memberikan gaji sesuai UMR yang merupakan hal dasar dan sudah sesuai dengan peraturan pemerintah pastinya. Tapi yang menarik adalah bagaimana mereka memberikan bonus untuk proyek-proyek besar yang berhasil dicapai oleh mereka. Meskipun sederhana, ini menunjukkan bahwa mereka menghargai usaha ekstra yang dilakukan oleh karyawan. Here's the thing, memberi bonus seperti itu akhirnya memberikan apresiasi yang nyata untuk hasil kerja yang luar biasa dari karyawannya. Misalnya ketika karyawan berhasil menyelesaikan cetakan dalam jumlah besar dan melebihi target yang sudah ditentukan, mereka mendapatkan bonus sebagai bentuk apresiasi. Nah, ini adalah bentuk pengakuan yang langsung terasa, dan yang paling penting, ini tuh memotivasi karyawan untuk memberikan yang terbaik. Ada teori lagi, equality theory dari Adam, yang menyatakan bahwa karyawan akan merasa puas dengan kompensasi yang mereka terima kalau itu sebanding dengan usaha dan hasil yang mereka capai. Ini udah saya sampaikan tadi. Jadi dengan memberikan bonus ketika ada pencapaian yang luar biasa, mereka itu sebenarnya sudah menciptakan sebuah keseimbangan yang baik antara input, yaitu kerja keras dari karyawan, dan output, yaitu kompensasi yang mereka dapatkan. Tapi ternyata nggak bisa dipungkiri juga, sebagai usaha yang baru dirintis, menurut saya kemampuan untuk memberikan tunjangan seperti uang transport gitu atau tunjangan kesehatan tuh menurut saya masih sangat terbatas. Ini menjadi salah satu hal yang menurut saya perlu dipertimbangkan di masa depan. Bayangkan kalau mereka menambah tunjangan tersebut, karyawan pasti merasa lebih dihargai dan efeknya karyawan akhirnya menjadi lebih loyal. Ditambah lagi hal ini juga bisa meningkatkan kepuasan kerja mereka secara keseluruhan. Karyawan yang merasa diayomi, merasa dirawat, ini akan lebih semangat dalam bekerja. Selain itu penting juga untuk mempertimbangkan non monetary rewards. Apa sih? Misalnya memberikan penghargaan seperti yang di perusahaan besar gitu, employee of the month, atau makan bersama setelah proyek besar selesai. Nah, penghargaan seperti ini meskipun tidak memberikan uang tambahan, tapi bisa meningkatkan rasa kebersamaan dan akhirnya meningkatkan motivasi. Kadang tuh money isn't everything. Jadi penghargaan yang datang dari perhatian dan pengakuan itu juga bisa membuat karyawan merasa lebih dihargai. Saya rasa mereka yang masih dalam tahap pengembangan, langkah yang mereka ambil untuk memberikan bonus atas kerja keras karyawan itu sudah sangat baik. Nah, ini pertanyaan yang terakhir terkait dengan kepuasan karyawan. Nah, dengan kondisi usaha yang masih baru, bagaimana sih cara Bapak untuk menjaga agar karyawannya tetap merasa nyaman untuk bekerja di tempat Bapak? Untuk kenyamanan karyawan, kami menerapkan bagaimana kita mengadakan pendekatan kepada karyawan-karyawan, dan kita juga menerima masukan-masukan daripada karyawan yang sifatnya untuk membangun usaha kita ini. Nah, supaya mereka juga merasa memiliki bahwa usaha ini juga usaha mereka. Nah, dengan begitu maka usaha ini bisa berkembang karena karyawan pun akan mendukung. Ya. Begitu, Mas. Oke. Kira-kira. Sudah cukup. Terima kasih Pak Asbudi atas waktunya. Ya. Semoga saya paham terkait dengan pengelolaan SDM yang ada di tempat usaha Bapak. Oke, sekarang masuk ke pembahasan terkait dengan kepuasan karyawan. Jadi gini guys, kepuasan karyawan itu nggak cuman semata-mata gaji atau bonus. Nah, menurut teori Herzberg, ada dua hal yang berperan besar dalam kepuasan kerja. Ada faktor motivator dan faktor hygiene. Kalau kita ibaratkan seperti mobil, faktor hygiene itu tuh seperti bensin dan olinya gitu. Penting untuk membuat mobil jalan. Tapi kalau nggak ada motivasi ya mobilnya
nggak mau jalan juga. Nah, motivasi itu kayak mesin yang bikin mobil kita akhirnya ngebut. Jadi kalau dua-duanya ada, baru deh kerja kita jadi lebih maksimal. Kita balik lagi ke pembahasan terkait mereka. Meski usaha ini baru banget, tapi mereka sudah memahami konsep pentingnya menjaga kepuasan karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan santai. Jadi nggak perlu kantor yang megah atau fasilitas lengkap, yang penting itu suasananya. Begitu juga yang diterapkan di usaha mereka. Walaupun fasilitasnya masih sederhana, mereka sudah memberikan ruang bagi karyawan untuk saling berinteraksi, berdiskusi, dan menyampaikan ide-ide yang bisa memperbaiki tempat kerja mereka. Coba deh bayangin kalau kalian kerja di tempat yang cuman full of rules dan regulation, tanpa ada ruang buat ngobrol santai. Rasanya pasti kayak kerja jadi robot gitu. Tapi di usaha mereka sudah berusaha untuk menciptakan suasana yang lebih fleksibel dan lebih hangat, biar karyawan nggak cuman merasa kerja tapi juga merasa dihargai. Misalnya mereka sering ngobrol sama karyawan, bukan cuman soal pekerjaan tapi juga tentang kehidupan sehari-harinya. Simple kan kalau kayak gitu, tapi hal simple itu bisa bikin karyawan merasa dihargai dan lebih nyambung sama tempat kerjanya. Nah, salah satu hal yang menarik dari wawancara ini adalah bagaimana mereka memberikan ruang bagi karyawan untuk menyampaikan masukan. Kalau karyawan merasa ide-idenya didengar, itu bisa jadi motivasi besar untuk mereka. Bayangin deh kalau kita punya ide lalu kita ngomong ke bos kita atau atasan, kita nggak cuma dikasih respon oke gitu, tapi ada tindakan dari bos kita, pasti kita juga ngerasa dihargain kan. Tapi kalau ide kita dihargai terus diaplikasikan di tempat kerja, otomatis kita merasa kerja di tempat yang benar-benar mendengarkan kita. Nah, ini kan contoh sebuah kepuasan kerja yang nggak bisa dibeli dengan uang. Selain itu, kepuasan kerja itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kita merasa diakui di tempat kerja. Kadang walaupun kerja keras banget, kalau nggak ada pengakuan ya nggak berasa. Tapi di CV Sandi Karya Pustaka ini, meski mereka belum punya tunjangan besar, mereka tetap kasih bonus untuk pekerjaan yang bagus. Bonus ini tuh nggak cuma soal uang, tapi lebih ke pengakuan terhadap usaha keras yang sudah dilakukan oleh karyawannya. Ini tuh kayak bikin karyawan akhirnya ngerasa, waduh, kok aku dihargain banget di sini gitu. Aku sangat diperlakukan sebagai keluarga gitu. Bonus kecil tapi maknanya besar. Untuk kita yang nanti masuk ke dunia kerja, hal-hal kayak gini tuh perlu banget kita pertimbangkan. Gaji memang penting, tapi lingkungan kerja yang mendukung dan mengakui atas kerja keras kita itu nggak kalah penting. Jadi kalau teman-teman nanti jadi bos atau atasan, ingat deh hal-hal kecil yang bisa bikin karyawan teman-teman merasa lebih puas dan termotivasi. Bahkan cuman ngomong terima kasih aja kadang-kadang itu tuh bisa membuat hari mereka menjadi lebih baik lagi. Oke teman-teman, dari 4 hal tadi, mari kita rangkai semua hal yang sudah kita bahas menjadi sebuah perspektif yang lebih luas dan komprehensif. Kita mulai dari training atau pelatihan. Ini tuh satu hal yang saya hargai adalah bagaimana CV Sandi Karya Pustaka ini menggunakan pendekatan yang langsung ke intinya. Di dunia bisnis besar, mereka mungkin punya pelatihan formal yang panjang dan rumit, tapi di usaha kecil seperti mereka, pelatihan langsung di tempat kerja, on the job training tadi, ternyata jauh lebih efektif. Misalnya dengan memberikan instruksi langsung dalam cara menggunakan mesin cetak, itu rasanya lebih praktis dan bisa langsung diterapkan oleh mereka. Bayangkan di dalam dunia kerja yang serba cepat nih, kadang-kadang pelatihan formal itu terasa cukup lambat dan terlalu buang-buang waktu. Nah, kalau kita sudah tahu langkah-langkah praktis yang harus dilakukan, kenapa nggak langsung hands on aja. Kemudian soal disiplin,
ini menarik. Kalau di perusahaan besar kita sering dengar tentang punishment atau hukuman jika karyawan misal datang terlambat atau indisipliner gitu. Tapi di mereka dengan pendekatan kekeluargaan, mereka lebih mengutamakan komunikasi langsung. Karyawan yang terlambat langsung diingatkan dengan cara yang nggak memicu ketegangan. Ini jelas lebih menyentuh sisi manusiawi, dan saya rasa ini adalah kekuatan dari sebuah perusahaan kecil. Mereka punya personal touch yang nggak bisa didapatkan di tempat yang skalanya lebih besar. Lalu yang ketiga terkait dengan kompensasi. Kalau kita lihat di sebuah perusahaan besar ada berbagai macam tunjangan dan fasilitas, tapi di usaha mereka memberikan kompensasi yang sederhana, tapi saya rasa apa yang mereka lakukan adalah cukup efektif. Mereka pakai sistem bonus berbasis kinerja. Nah, kalau proyek cetak mereka berhasil dengan baik, bonusnya diberikan sebagai bentuk apresiasi. Hal ini tuh simple, tapi ternyata powerful banget ketika karyawan tahu bahwa kerja keras mereka itu dihargai. Mereka akan lebih termotivasi untuk memberikan yang lebih baik lagi. Ini itu contoh dari extrinsic motivation, di mana kompensasi finansial menjadi pendorong semangat kerja. Nah, terakhir ada soal kepuasan kerja. Sebenarnya ini tuh cukup tricky menurut saya. Kepuasan itu nggak cuma soal gaji dan bonus, tapi lebih ke bagaimana kita merasa dihargai dan nyaman di tempat kerja kita. Di tempat mereka, meski fasilitasnya masih terbatas, mereka punya pendekatan yang sangat terbuka terhadap masukan dari karyawan. Mereka sering ngobrol, ternyata mereka sering saling mendengarkan ide dan berusaha menciptakan lingkungan kerja yang cukup santai. Itu yang akhirnya bikin karyawan merasa comfort dan akhirnya produktif. Ini sesuai dengan teori tadi tentang motivasi, di mana pengakuan dan hubungan yang baik dengan atasan sangat penting untuk menciptakan kepuasan kerja. Karyawan yang merasa didengarkan dan dihargai cenderung akhirnya lebih loyal dan bersemangat kerja. Jadi kalau kita lihat nih secara keseluruhan gambaran dari CV Sandi Karya Pustaka, mereka sudah menerapkan konsep-konsep dasar dalam manajemen sumber daya manusia yang sangat relevan menurut saya dan aplikatif. Nah, walaupun mereka masih kecil dan baru, mereka tahu bahwa menjaga kualitas human resource adalah kunci untuk berkembang. Mereka mungkin belum punya pelatihan yang formal, yang terstruktur, tapi mereka sudah mulai memahami pentingnya on the job training. Disiplin tidak hanya diatur lewat aturan ketat, tetapi dengan pendekatan yang akhirnya lebih bersahabat. Kompensasi mungkin belum sebanyak perusahaan besar, tapi sudah cukup untuk membuat karyawan merasa dihargai, dan yang lebih penting mereka tahu bagaimana menciptakan lingkungan yang membuat karyawan mereka merasa bernilai dan comfortable. Mungkin kedepannya menurut saya mereka bisa meningkatkan lagi sistem pelatihan dan memberikan lebih banyak benefit atau fasilitas lain untuk karyawan. Tapi dari yang saya lihat sih mereka sudah berada di jalur yang tepat, karena pada akhirnya menurut saya yang terpenting dalam sebuah organisasi yang masih kecil adalah bagaimana menjaga semangat dan keterlibatan dari karyawan. A happy employee is a productive employee gitu kan. Kalau satu hal yang pasti sih menurut saya mereka sudah mulai dengan cara yang benar, dan saya rasa usaha ini punya banyak potensi untuk bertumbuh lebih besar di masa depan, apalagi dengan strategi yang menurut saya adaptif gitu. Jadi growth is a journey, dan mereka sudah memulainya dengan sebuah langkah yang tepat. Jadi dari pembahasan kita yang tadi, saya ingin menyampaikan bahwa meskipun usaha mereka masih dalam tahap awal, mereka sudah memulai dengan cara yang cerdas dalam menangani human resource. Oke, teman-teman, sebelum saya akhiri,
izinkan saya berbagi sedikit cerita, review lagi. Bayangkan ada sebuah usaha kecil yang baru mulai dari nol dengan hanya 2 karyawan yang berjuang bersama-sama. Mereka nggak punya banyak sumber daya, tetapi mereka punya tekad, mereka punya kerjasama, dan yang paling penting mereka tahu apa yang harus dilakukan untuk maju. Sama seperti perjalanan kita kan, kadang-kadang kita merasa perjalanan kita itu masih jauh, tapi setiap langkah yang kita ambil walaupun kecil itu akhirnya membawa kita lebih dekat ke tujuan yang ingin kita capai. Mereka mungkin baru mulai, tapi mereka sudah tahu apa yang penting. Mereka paham kalau menjaga karyawan itu bukan cuma soal bayar gaji atau kasih bonus sesekali, tapi lebih dari itu soal memberikan perhatian, membuat karyawan merasa dihargai, dan memberi mereka kesempatan untuk berkembang. Itu kuncinya teman-teman. Small steps can lead to the big result. Jadi buat kalian yang sedang merintis atau bahkan sudah lama berjalan misal, jangan lupa untuk selalu memperhatikan 4 hal ini. Ingat ya, pelatihan, disiplin, kompensasi, dan kepuasan karyawan. Karena seperti yang kita tahu, karyawan yang bahagia dan dihargai pasti akan membawa perusahaan ke arah yang lebih baik. Jadi sebelum saya menutup, saya ingin meninggalkan satu quotes yang saya suka banget. Jangan terlalu fokus sama waktu yang berjalan, tapi fokus aja untuk tetap terus untuk bergerak. Terima kasih banget udah ikut menyimak teman-teman, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa memberikan insight buat kalian semua. Keep going, keep learning, dan tetaplah jagalah ini untuk tetap memberikan impact untuk kita. Cukup sekian, have a great day teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.